Assalamualaikum, sawadee krab, sampai di mana krab? Welcome back to my channel. Aku Awan. Jadi hari ini aku mau bahas terkait living cost mahasiswa Cula di Bangkok. So if you're interested, please continue watching. Kali ini aku lagi ada di Bangkok. Aku mau datangi salah satu temanku. Kalian pasti tahu karena sudah ada pernah kita bahas video terkait beasiswa ASEAN non ASEAN, Chulalongkorn University. Nah, kali ini aku akan datangin dia. Ingin bahas terkait berapa sih mahasiswa Cula itu pengeluarannya setiap bulan. Apakah cukup dengan uang beasiswa yang dikasih oleh kampus? Check this out. Oke guys, jadi kita janjiannya di MBK Center. Aku lagi di Mochit Station, BTS. Dari sini ke sana ya paling berapa menit doang. Aku kurang tahu juga, mungkin 15 menit. Tapi jalur BTS ini lebih enak, lebih cepat, asik banget. Sudah lama nggak di Bangkok. Sudah lama nggak ke Bangkok karena biasanya aku jalan ke Bangkok dan aku pernah tinggal di Bangkok 1 tahun. Oke, kita nunggu trennya dulu ya guys. Itu tren tapi ke arah sana. Aku ke arah sebelah sananya. My father told me I was timid child. At the school they said I had no style. I was dreaming to be those cool kids, but I can't afford my whole teenage life. Now that in places so delicious, I used to cry overnight, but now I'm not gonna fit. It's the star that show me where I go, just like a new you. Sounds and smiles. Oh, we're coming home tonight. You never know how to express your feeling, don't you? Oh, we're coming home tonight. Jadi aku baru sampai di Siam Paragon. Tadi nggak sempat nge-record karena memang banyak banget orangnya. Nah, aku sengaja stopnya di sini supaya bisa lihat pemandangan di sini. Selanjutnya aku akan langsung ke MBK Center. Check this out. Welcome to MBK Center. Nah, sekarang aku ada di MBK Center. Ini spot favoritku banget. Bisa ngelihat kota Bangkok. Di sini juga banyak turis-turis. Oke, jadi kali ini aku mau langsung aja ketemu Mas Yuda. Kita tanya-tanya Mas Yuda berapa sih pengeluaran mahasiswa Cula di Bangkok setiap bulannya. Oke guys, nah sekarang aku lagi sama Mas Yuda. Kalau kalian ingat kita sudah bahas di video-video sebelumnya. Nah untuk kali ini aku ajak Mas Yuda lagi untuk bahas masalah sesuai yang aku bilang tadi di awal. Kita akan lihat berapa sih pengeluaran mahasiswa Cula yang tinggal di Bangkok ya, karena Bangkok adalah ibu kota. Benar. Oke, so perkenalan dulu Mas. Oke. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan namaku Yuda Disastra, biasa dipanggil Yuda. Instagramku @yudadisastra.
Kebetulan saat ini aku sedang menempuh studi master di Chulalongkorn University di major Veterinary Science and Technology. Salam kenal, dadah. Oke, so Mas Yuda, kan Mas Yuda di sini beasiswa ASEAN non ASEAN kan? Iya, ASEAN non ASEAN Nah, countries. terus uang sakunya berapa Mas? Tiap bulan kita dapat 16.000 baht. Oke, 16.000 baht itu secara menyeluruh cukup nggak Mas? Cukup banget. Cukup Pak. Nah, sekarang aku mau tahu sih Mas, terkait pengeluaran anak-anak culap rata-rata khususnya berdasarkan pengalaman Mas Yuda. Iya. Dari apa aja sih Mas pengeluaran yang pokok sampai yang A sampai Z gitu? Oke. Biasanya penerima beasiswa ASEAN non ASEAN countries itu beda-beda menerima uang tiap bulannya. Oh. Kalau di fakultasku itu di tiap tanggal 26. Wow. Tapi di fakulti lain, semisal Faculty of Science itu di tanggal 5. Oke. Jadi ada yang mengikuti swasta, ada yang mengikuti publik. Oke. Jadi kalau di aku 16.000 baht di tanggal 26, dan biasanya ketika sudah menerima uang beasiswa langsung dipakai untuk bisa membayar rent fee apartemen atau tempat tinggal. Akomodasi. Iya, akomodasi. Oke, jadi kalau pengalaman Mas Yuda, berapa sih akomodasi per bulan Mas Yuda? Kalau dari aku sendiri, aku tinggal di suatu kondominium mungkin ya, bukan juga sih. Intinya kayak studio gitu. Oh, studio ya? Kalau Diana tuh menurutmu Apartemen. apa? Apartemen ya? Ya. Ya tempat tinggal lah. Iya, Kayak ada. kos-kosan lah ya gitu. Ya, kos-kosan. Benar. Oke. Di harga 5.200 per bulan tanpa termasuk listrik sama air. Oke, berarti 5.200 200 baht per bulan. per bulan Mahal banget ya. tanpa listrik dan air. Tapi Mas Belum tinggal termasuk. sendiri atau berdua? Kalau aku 2 tahun belakangan itu sendiri, tapi sekarang sudah 1 bulan itu tinggal bersama. Oh, jadi sharing ya, Mas? Iya, sharing. Berarti satu orangnya 2.600. 2.600. Ya, 2.600. Dan kemarin banget aku dapat dapat bill sama Pertama temenku. kali? Pertama kali tinggal berdua. Itu Listriknya berapa? listriknya 800. Oh, jadi berarti per bulannya 3.000 dong ya? Iya. 3.000. Kurang lebih 3.000 untuk akomodasi Benar. secara menyeluruh, baik itu rent kamar plus listrik dan air. Oke, kemudian pengeluaran makan deh Mas. Makan Mas masak atau beli hari-hari? Kalau aku seringnya setiap hari itu masak. Masak. Karena beli bahan-bahan makanan untuk dimasak, kayak ayam, telur, dan lain Sayur, sebagainya, sayur. Kalau aku tuh biasanya beli makan di luar kalau diajak sama teman atau kalau lagi capek banget, Lagi pengen Iya. manjain diri ya? lagi pengen manjain diri. Oke. Berapa? Kira-kira makan. Kalau masak itu Mas mingguan atau Kalau aku maksudnya, biasanya beli makanan pokok, bahan-bahan masak itu Iya. mingguan kah atau sehabisnya. Jadi misalkan Oke. aku sama temanku nih sekarang tinggal berdua, beli telur, beli ayam, beras, Hmm. kita coba pakai. Kalau misalkan berasnya masih ada tapi lauknya sudah habis, kayak ayamnya udah habis, telurnya habis, tinggal beli. kita beli lagi. Oke, sehabisnya ya. Iya. Jadi kalau ditotalin kira-kira Mas dari pengeluaran masak dan jajan di luar kira-kira berapa sebulan? Kira-kira untuk makan ya, entah itu masak sendiri sama jajan di luar, range harganya di 2.000 sampai 4.000 lah. Itu Aduh. tergantung preferensi Ya. teman-teman ya. Apakah lebih sering makan di luar atau Ya. lebih seringnya makan di dalam. Berarti kalau kalian sering masak mungkin bisa sampai 2.000 doang, dan itu masuk akal sih. Iya. Karena memang kalau aku pribadi pun 100 baht itu bisa 2-3 hari. Karena memang masak sayur, telur, Benar. segala macam ya. Oke, berarti range-nya itu depend on kita ya. Kalau Iya. kita boros ya bisa sampai 4.000, Benar. atau mungkin bisa kalau memang nggak masak sama sekali mungkin lebih ya Mas ya. Lebih. Karena hitung aja kalau seandainya sekali makan 50 baht 50 baht itu standar deh. standar gitu. ya, standar, terus sehari itu 3 kali makan 3 berarti kali makan. 150. Berarti 10 hari berarti 1.500, Benar. 20 hari 3.000 berarti 4.500 4.500. jika jajan. Oke, itu kisarannya ya. Benar.
Kemudian kalau ini kan Bangkok ya Mas, dan tempat tinggal Mas dekat atau jauh dari kampus ke fakultas? Kalau jarak tempat tinggalku ke kampus atau fakultas kurang lebih, kalau nggak salah ya, 2,5 kilo. Nah, biasanya Dua Mas setengah. naik apa? Kalau aku setiap hari naik bus. Oh bus, oke. Iya. Kira-kira kan tidak setiap hari ke kampus ya Mas ya? Iya, Tidak? biasanya weekend Sabtu atau Minggu ke kampus. Hmm. Tapi dalam 1 minggu kayaknya ada 1 hari yang nggak ke kampus. Oke, kalau ditotalin transportasi Mas keluar berapa? Kalau aku setiap hari dalam mobilitasnya itu kan menggunakan bis terus ya. Mm-mm. Dalam 1 bulan kayaknya bisa. Satu bis itu sekali naik berapa Mas? Oh, 1 bis. Bukan Kalau- sekali naik bis, berangkat Iya. berapa? Itu kan di Bangkok ada warna-warna bis tersendiri Oh ya. iya bener. Ada warna merah, ada warna orange, sama ada warna biru. biru, Nah, Biasa. yang merah itu harganya sekali perjalanan 8 baht. 8 baht. Jauh ataupun dekat? Jauh ataupun dekat. Ya, Itu yang merah. merah. Terus yang orange itu normalnya 13 baht. Oh, 13 baht normalnya. Tapi itu udah ada AC-nya. Sedangkan yang merah nggak ada AC-nya. tapi itu tergantung ya, karena kalau merah jauh dekat itu sama 8 baht. Bener. Tapi karena dia kayu, bisnya Iya. kayu. Tapi kalau yang orange dan blue itu dia AC kan ya. Iya. Jadi dia menghitungnya jarak. Jarak. Kebetulan Mas Yuda kan nggak terlalu jauh, jadi Iya. cuma 13 baht. Ya, Mas? 13 baht rata-rata. Dan itu pun yang bis orange kan memang rata-rata paling minimal adalah 13 baht. Mm-mm. Gitu. Kalau yang bis biru baru minimalnya harga terendahnya itu 15 baht. Oke. Terus berapa sih totalnya per bulan transportasi jika diakumulasikan? Totalnya mungkin bisa di angka 600 sampai 1000 deh. Oke. Itu kalau teman-teman nyampai 1000 kalau sering jalan-jalan, sering Ya. kesana kemari, ke tempat-tempat lainnya di Ya. sekitar Bangkok yang mungkin membutuhkan nggak cuma bis aja, tapi juga membutuhkan Grab, ojek, Grab, ya. atau Bolt, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau seandainya kalian cuman kampus, mungkin nggak nyampe 1000 ya Mas ya? Iya. Tapi kalau cuman kampus ya guys, Benar. tapi kalau seandainya kalian kayak kata Mas Yuda tadi, mungkin mau ke Central World atau ke mana gitu kan, yang Iya. kalian perlu naik ojek karena nggak mau lama nunggu Benar. bis, karena bus itu kadang lama banget, jadi kadang memakan waktu juga ya Iya. Mas ya. Ditambah lagi traffic jam Benar. di Bangkok. Karena aku tiap hari biasanya pakai bis, dan pakai bisnya itu rata-rata aku dapatnya yang 13 baht. Kalau bolak-balik dari tempat tinggal ke kampus, lalu kampus ke tempat tinggal, berangkat 13 baht, pulang 13 baht. Berarti sehari total menghabiskan 26 baht untuk transportasi. Dikaliin 10, 260. Dikaliin 20 hari jadi berapa? 500. Ya, Ya kan, 500 lebih. Gitu deh. oke, itu untuk transportasi ya guys. Benar. Kemudian ada pengeluaran lain guys. Oh, internet Mas. Mas berapa sih sebulan untuk internet di sini? Oh, kalau aku kebetulan pakai internetnya pakai tahunan. Oh, tahunan. Iya. Berapa per tahun? Kalau per tahun tuh aku beli seharga 1.760. 1.760 dibagi 12 berarti per bulannya itu sekitar 146. 6. Nah, berarti ya 146 kalau dihitung bulanan ya. Iya, Tapi kalau kalian ngambilnya bulanan itu pasti harganya lebih mahal. benar. Makanya ngambilnya per tahun. Tapi aku menghitungnya kalau hitungannya per bulan bulan. dari 1.460 baht ya, dibagi 12 maka per bulan hasilnya itu 146. 146. Oke. Gitu. Tapi teman-temanku banyaknya kalau yang nggak pakai tahunan itu paket bulanan di harga minimal 200 baht. Aku pakai yang Yang bulanan berapa? berapa? 150 Oh, baht per 150 bulan. baht. Oke. Dan itu pas banget, pokoknya sebulan setiap sebulan unlimited deh. Unlimited, benar. Oke, kemudian Mas di sini ada pengeluaran lain lagi nggak, kayak jalan-jalan mungkin atau pengeluaran tidak terduga? Kalau aku biasanya dari 16.000 baht itu dipecah buat tempat tinggal, buat
Transport. ya, transport. Yang ketiga, kemudian di antara tiga ini selebihnya itu kondisional aja. Bisa jadi dana darurat, bisa jadi dana yang aku coba sisihkan sedikit demi sedikit untuk bisa main, jalan sama teman-teman ke mana gitu, atau self reward dan lain sebagainya. Nah, oke guys, jadi lagi-lagi untuk pengeluaran itu tergantung masing-masing. Tapi Benar. range Mas Yuda kalau ditotalin itu minimumnya adalah 5.746 746, dan maksimumnya adalah 8.146. Oke, itulah. Nah, itu dia pengeluaran, tapi lagi-lagi itu depends on the people ya guys. Benar. Kalau kalian sukanya head on, mungkin bakal akan lebih. Tapi kalau seandainya kalian mencari tempat tinggal yang lebih murah, tapi juga Atau hemat hemat betul-betul masak 3 kali Iya. sehari, mungkin akan lebih murah lagi. Jadi intinya 16.000 itu untuk tinggal di Bangkok itu sangat lebih daripada cukup ya Mas. Bahkan sangat bisa lebih daripada cukup. bisa nabung. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Oke, nah itu aja video kali ini. Thank you so much for today. Hopefully you guys enjoy. Don't forget to like, subscribe, and also leave a comment below. Yes. And also, if you still have any question, you can also DM me on my Instagram here, on our Instagram here. Yes. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Sawadee. Sawadee.